Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evaluation work. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang 1. Apa itu evaluasi kinerja karyawan? 2. Apa tujuan dilakukannya evaluasi kinerja karyawan? 3. Langkah apa yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan? Dan yang keempat adalah metode apa yang digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan. Materi pertama yaitu tentang definisi. Definisi dari evaluating work atau evaluasi kinerja didefinisikan sebagai prosedur formal dan produktif untuk mengukur pekerjaan dan hasil karyawan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan mereka. Evaluating work ini lebih digunakan untuk mengukur jumlah nilai tambah oleh seorang karyawan dalam hal peningkatan pendapatan bisnis dibandingkan dengan standar industri dan keseluruhan laba atas investasi karyawan. Manajer biasanya akan melakukan evaluasi kinerja setiap tahun dengan check-in rutin setiap tahun. Evaluasi kinerja memungkinkan pemberi kerja menetapkan ekspektasi yang jelas dan mengukur kesuksesan karyawan. Informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dapat membantu mendorong keputusan tentang kenaikan gaji, promosi, dan juga pemberhentian. Dari hasil diskusi kelompok kami, terdapat beberapa benefit atau manfaat yang diperoleh dari adanya evaluating work atau evaluasi kinerja karyawan. Nah, benefit yang pertama yaitu komunikasi menjadi lebih baik. Kedua, dapat lebih membangun jalur karir. Ketiga, lebih efektif untuk memeriksa tingkat keterlibatan karyawan. Keempat, mendapatkan umpan balik untuk kinerja sendiri. Dan benefit yang kelima adalah perencanaan sumber daya yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sini kita akan mengetahui apa sih tujuan dari dilakukannya evaluasi kerja terhadap karyawan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas dari karyawan ini mengerjakan kewajibannya. Nah, biasanya untuk mengetahui efektivitas ini, sebuah perusahaan itu biasanya menggunakan sebuah laporan yang mana digunakan untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap kewajiban atau kinerja yang telah dilakukan oleh karyawannya. Biasanya laporan periodik yang disajikan ini memuat tentang penilaian waktu, kemudian bagaimana persentase pekerjaan karyawan ini telah terselesaikan. Gitu. Kemudian ada pula yang kedua, yaitu untuk mendapatkan masukan terhadap kinerja dari karyawan. Nah, maksudnya apa sih? Kenapa mendapatkan masukan itu? Karena dalam laporan pasti kita akan mengetahui kelemahan, kemudian ada kekuatan karyawan. Nah, dari sana kita bisa melakukan analisa sehingga kita bisa mengetahui mana yang salah dan mana yang perlu diperbaiki. Maka dari itu yang perlu diperbaiki itu tadi yang mendapatkan masukan dari perusahaan. Kemudian ada pula yang ketiga yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar tim. Yang dimaksud di sini adalah antar tim dan anggota saling mengevaluasi kinerja satu sama lain. Jadi melakukan evaluasi kinerja itu juga melakukan asesmen, kemudian melihat mana yang salah dan mana yang benar dan saling mengkoreksi satu sama lain. Nah, sehingga ketika ada asesmen, ketika ada penilaian atau evaluasi dalam kerja ini, maka anggota tim akan saling berkomunikasi dan memberikan saran, feedback, ataupun masukan-masukan yang bisa membangun sebuah tim, sehingga bisa membantu sebuah tim tersebut untuk meningkatkan kualitas bekerjanya. Nah, setelah semua tujuan itu terpenuhi, yang nomor 3, kemudian yang terakhir adalah dengan adanya evaluasi kinerja ini bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan fungsi karyawannya. Yang dimaksud itu seperti apa sih? Jadi meningkatkan fungsi karyawan di sini diartikan sebagai dengan melakukan evaluasi kerja, akhirnya perusahaan atau masing-masing karyawan mengetahui kelemahan dan kelebihannya dari masing-masing mereka, sehingga mereka bisa memetakan mana kira-kira pekerjaan yang perlu diadakan pengembangan atau pekerjaan yang sebaiknya dilakukan dengan cepat atau melakukan pengkoordinasian secara maksimal atau mungkin juga reorganisasi dan lain sebagainya. Dengan dilakukannya evaluasi kerja ini diharapkan akan mencapai keempat tujuan itu tadi.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang ketiga, yaitu proses evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja sendiri terdiri dari 6 langkah. Yang langkah pertama yaitu menetapkan standar kinerja. Standar kinerja di sini harus berisi mengenai pencapaian yang diharapkan dari karyawan tersebut, dan perlu diingat bahwa hal tersebut harus dapat diterapkan pada semua karyawan di posisi yang sama serta berhubungan dengan tugas yang mereka miliki. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan khusus. Tujuan khusus di sini akan berisi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki karyawan dan dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah mereka miliki. Selanjutnya yaitu langkah membuat catatan sepanjang tahun. Pencatatan sepanjang tahun ini akan berisi pencapaian serta insiden penting yang dimiliki karyawan dan kemungkinan akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja. Langkah keempat yaitu melakukan survei online terkait tingkat keterlibatan serta kepuasan dari karyawan tersebut. Pada tahap ini, atasan akan bersiap untuk melakukan evaluasi kinerja dengan cara menyiapkan bahan tersebut. Bahan ini dapat diambil melalui catatan sepanjang tahun atau melakukan survei online terkait kepuasan serta keterlibatan karyawan. Langkah yang kelima yaitu mengadakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dapat dilakukan secara tatap muka, namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu harus jujur dan spesifik. Hal ini dilakukan untuk menghindari meremehkan suatu keadaan tertentu. Yang kedua adalah jangan membandingkan karyawan lain agar tidak menyebabkan persaingan yang tidak sehat serta kebencian antar karyawan. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja dan bukannya kepribadian sehingga ritme pembicaraan tidak akan berujung pada permusuhan. Yang keempat adalah lakukan percakapan dua arah dan bukannya percakapan satu arah. Yang kelima adalah ajukan pertanyaan khusus untuk memiliki umpan balik yang baik, seperti apa yang ingin dicapai pada tahun ini, kemudian bagaimana cara mencapai hal tersebut. Langkah yang keenam yaitu melakukan umpan balik yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana karyawan bekerja sepanjang tahun untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, dengan adanya umpan balik tersebut, maka karyawan akan meningkatkan moral mereka dan menjaga karyawan tetap pada jalurnya. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja, yaitu pengukuran sistematis yang terstruktur dan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan, perilaku, dan hasil kerja karyawan, yang mana ke depannya dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang bersangkutan, unit kerjanya, dan organisasinya. Ada 5 metode evaluasi kinerja yang dapat membantu untuk memperoleh wawasan dari berbagai perspektif. Sesuai dengan slide, yang pertama metode evaluasi diri, yaitu ketika perusahaan mengharapkan seorang karyawan dapat memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri. Nah, penilaian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk menilai seorang karyawan dengan adil. Dan agar efektif, manajer dapat membandingkan hasil penilaian dengan cara memperingkatkan. Yang kedua, metode evaluasi karyawan 360 derajat, yaitu ketika seorang karyawan menerima masukan evaluasi dari banyak level, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Nah, di dalam evaluasi ini juga, karyawan itu dinilai kemajuan apa sih yang dicapai, baik di dalam timnya maupun di luar tim. Yang ketiga, metode skala peringkat grafis, yaitu metode yang menggunakan nilai numerik atau teks yang sesuai dengan nilai. Maksudnya, dalam metode ini manajer menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ada, seperti faktor yang berhubungan dengan jabatan dan faktor karakteristik pribadi. Yang keempat, metode standar kerja, yaitu metode membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh tingkat output yang diharapkan. Nah, standar yang dimaksud adalah standar-standar yang mencerminkan output normal dari seorang karyawan yang rata-rata bekerjanya dengan kecepatan normal. Nah, yang menentukan metode ini yaitu studi waktu dan pengambilan sampel pekerjaan. Yang terakhir atau yang kelima adalah metode daftar periksa perkembangan, yaitu metode yang memiliki beberapa pertanyaan dik otomatis, yang mana jawabannya itu harus positif. Pada dasarnya, daftar periksa perkembangan ini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebijakan atau jalan perusahaan itu sendiri. Oke, demikian penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.